biar nggak semakin liar. Sailendra juga tadi oh Li fullnya yang kayak begini, posting suara fullnya sebelah mana, ketawa lo gue. Makanya ya, ini dipakai sedikit, nggak usah ngaco terus coba benturin gue. Si Vera adu domba presiden sama Pak Muldoko, si Vera mau dibenturin sama NU. Emang kenapa lo? Cebong emang jiwanya jiwa perang, tapi lo salah orang. Yang kita perangin bukan, aduh Tuhan. Ya udahlah, kita lihat aja yang fullnya videonya. Kenapa gue bicara kayak begitu, biar lebih pas lagi gue jelasin sekalian. Masalah nomor-nomor telepon yang ada di WhatsApp grup tersebut, mohon maaf, gue udah sampaikan sama kerabatnya Pak Muldoko. Apakah benar ini buzzer Bapak? Bla 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 bla. Karena gue mohon izin, gue mau angkat kayak begini-begini. Gue tahu ini urusannya nanti bisa digoreng sama Kadrun, bisa rame lagi. Tapi sorry, sekali lagi, gue juga nggak terima bulak-balik difitnah dan mereka sedang mainkan narasi habis-habisan tentang gue. Video yang dipotong, mereka yang di dalam grup tersebut tidak menjelaskan kepada si White Eagle, berawal mulanya dari sini. Ini dialog nasional 212 tentang SKB 3 Menteri. Ini kalau nggak salah yang itu ya, yang soal anak sekolah yang non muslim harus dikerudung apa gimana gitu ya kalau nggak salah. Nah terus akhirnya di situ ada si Henry Gucci komentar, hati-hati Masumi Ribon mau bangkit. Nah fullnya tuh seperti ini, segini banyak. Nanti gue masukin rekamannya ya. Kenapa gue bersuara seperti ini? Karena gue lihat ini, gue jelasin dulu. Produk SKB 2 Menteri ini produk yang ada sejak JK, SBY sama JK. Kemudian ada produk SKB 2 Menteri antara Kementerian Kemendagri sama Kemenak, ya kan? Nah, setelah kejadian itu banyak sekali keluhan-keluhan dari rumah ibadah yang non-muslim, mau bangun tuh susahnya setengah mati izinnya. Akibat ada SKB 2 Menteri. Nah ini yang gue harapin dari Kemenak yang kemarin diganti, yang Pak siapa itu yang sebelumnya, yang dia bilang saya bukan Menteri Agama Islam, pada kenyataannya lembek. Dan kemudian diganti sama Gus Yakut. Di situ gue dengan jujur seneng sukacita kalau gue tahu orang itu orang Pancasila banget. Ya kan, pada kenyataannya masih belum beres juga sampai sekarang. Salah kalau gue minta SKB 2 Menteri kapan dikerjainnya. Jangan udah Kapolrinya diganti non muslim, akhirnya Kapolrinya lagi nanti yang babak belur dalam urusan-urusan penanganan rumah ibadah yang sulit dibangun di beberapa daerah. Kejadiannya kan banyak, Cong. Jadi jangan cuma lo teriak-teriak demokrasi, jangan cuma lo teriak-teriak Bhinneka Tunggal Ika, jangan cuma lo teriak-teriak Pancasila, tapi lo nggak mau ikut perjuangan yang kayak gini-gini. Negara kita bukan memang mayoritas Islam, tapi bukan negara Islam. Ini mau kapan diberesinnya? Nggak cuman kita memang butuh pajangan Natal ataupun pajangan Imlek doang. Cepet dong diberesin yang kayak gini-gini, biar yang non muslim lebih asik lagi beribadah. Nggak perlu yang di daerah-daerah mau bikin rumah ibadah susah, mau ibadah di mana-mana dilarang. Daerah-daerah yang nyaman masih bisa nyaman, daerah-daerah yang nggak nyaman masih banyak banget. Ini loh intinya pembicaraan dari sini. Salah kalau gue protes kayak begini. Mana Bhinneka Tunggal Ika-nya? Urusan keagamaan di negara kita memang masih sulit banget. Itu kenyataan. Terus di dalam WA grup ini mereka nggak buka. Ada juga tulisan panjang mengenai yang gue posting mengenai Pak Muldoko. Terus di situ bilang, Mbak jangan fitnah, nanti urusannya rame. Sebelum mereka keluar lebih baik gue yang ngeluarin. Ntar dibikin lagi narasi yang aneh-aneh. Gue bilang ini sudah banyak beredar di WhatsApp grup. Itu kenapa alasannya gue nggak mau ikutan posting mengenai KLB. Karena urusan KLB gue males banget ikut campur, Cong. Ngapain juga gue angkat-angkat soal itu. Terus kalau gue gak mau angkat, terus gue dibilang gue ini orang bayarannya Cikeas. Halo, lu gak punya kuota lihat video-video gue yang sebelumnya? Gimana gue serang Cikeas sama Cendana?
Ngaco kali ya. Cuma gara-gara gue gak mau ikut-ikutan posting meme-meme yang mereka buat. Aduh Tuhan, tolong deh. Gak usah maksain juga kali. Hak gue mau ikutan posting apa enggak. Enggak setiap hari juga gue harus bikin video. Enggak setiap hari juga gue harus posting ini itu. Kerjaan gue ada, Cong. Kan gue udah bilang berkali-kali, urusan kerjaan di rumah gue pasti gue utamain dulu. Yang kayak medsos-medsos kayak begini ya kalau gue lagi duduk nyantai, atau gue emang lagi bener-bener mau angkat. Terus apa satu lagi yang barusan diangkat sama si siapa? White Eagle. Yang soal alat CL yang mau di beli sama Pak Muldoko. Ya, kan orang tersebut yang V-call gue. Ya dia yang cerita kalau dia CL. Ya dia sendiri yang cerita mengenai hal tersebut. Jadi kalau mau tanya, jangan tanya sama gue, tanya sama orangnya. Gue bisa kasih tahu. Kalau Pak Muldoko tanya, gue bisa kasih tahu. Selesai cerita. Nggak perlu gue umumin di sini. Kapan aja gue bisa cerita. Ditanya sama orang langsung, gue akan jelasin. Sedetil-detilnya. Nggak digoreng sama akun-akun yang katanya akun nasionalis tapi kelakuan sama kayak Buniani. Nih di grup ini ada Mbak Irma, temen gue sendiri yang jadi saksi ya. Tapi tolong Mbak Irma bukan buzzer dan tidak termasuk seperti kelompok-kelompoknya orang ini. Rekaman suara gue itu dimulai dari postingan ini. Dialog 212, ada apa dengan SKB 3 Menteri? Ini kan masalah anak SMA yang apa sih? Mana itu yang non muslim disuruh pakai kerudung ya? Kenapa mereka harus ngeributin SKB 3 Menteri? Negara kita udah jelas bukan negara agama. Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa orang harus dipaksa pakai kerudung? Kan di situ. Kalau emang dia mau ngomongin ada apa di balik SKB 3 Menteri, ada apa di balik dengan SKB 2 Menteri? Akhirnya gue bersuara seperti ini nih fullnya. Kayak ini urusan SKB 3 Menteri. Sekarang kalau misalnya ada apa di balik SKB 3 Menteri. Nah gue pengen nanya balik, ada apa dengan SKB 2 Menteri di era SBY dan JK? Ayo, mana Kemenaknya yang sekarang juga Gus Yakut? Mana? Nggak ada tuh, gebrakannya dia doang. Pajangan Imlek udah selesai gitu. Terus Kapolrinya diganti yang non muslim gitu. Terus ntar kalau udah Kapolrinya udah yang muslim lagi, selesai gitu urusan SKB 2 Menteri. Nggak bisa dibubarin juga. Mana Gus Yakut yang katanya dari NU? Udah coba loh minta sama stafnya Gus Yakut buat ngomongin SKB 2 Menteri ini. Dia bilang, oke mbak, siap mbak, siap. Begitu besokannya jadi menteri, udah gak bisa dihubungin. Stafnya aja, gue kirimin surat, gak dibaca pun enggak loh itu surat. Tadinya telepon doang, oke. Begitu jadi menteri, berubah, minta harus ada surat resmi. Oke, kita bikin surat resmi. Dibaca pun enggak. Gila gak sih? Kemenaknya ganti-ganti, yang non muslim aja Kemenaknya, jangan yang orang muslim. Percuma Kapolrinya dikasih non muslim juga. Kasian Kapolrinya yang dijadiin tambang, dijadiin tameng, tahu nggak? Buat ngurusin urusan kayak macam model bikin izin rumah ibadah jadi sulit. Kapolri yang babak belur. Kalau menterinya kagak mau bergerak, hapus itu SKB 2 Menteri. Mana? Itu SKB 2 Menteri kan antara Kemenak sama Kemendagri. Nah sekarang ini Kemenaknya Gus Yakut, Kemendagrinya Pak Tito. Orang kita semua, kenapa nggak mau hapus itu SKB 2 Menteri? Kenapa didiemin? Setelah gue lama-lama lihat Indonesia,
buat maju tuh masih butuh ribuan abad, tahu nggak di sono tuh. Ada di sini orang NU, sampein tuh ke Gus Yakut. Jadi Menteri Agama nggak cukup cuma pajang-pajangan Imlek, pajang-pajangan Natal. Masalah-masalah yang berurusan sama undang-undang, berurusan sama peraturan, SKB menteri lah segala macam, itu yang harus diurusin. Pajangan nomor 2.